Sahabat remaja Islam semuanya, pada hari kiamat nanti akan datang suatu kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Kaum tersebut adalah Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Pada umumnya, mereka digambarkan sebagai kaum yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Tak ada yang dapat menghalangi kedatangannya, kecuali hanya Allah. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Yajuj Majuj ialah keturunan Yafits putra Nuh. Mereka kemudian tidak tinggal di alam gaib seperti pada malaikat dan jin. Sosok Yajuj Majuj tak digambarkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir kemudian menggambarkan Yajuj Majuj sebagai simbol dari perilaku-perilaku manusia yang buruk. Meski demikian, kedatangan Yajuj Majuj adalah sesuatu yang pasti karena sosoknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Menurut para ulama, Yajuj dan Majuj kemudian memiliki arti mengeras secara natural serta mereka datang dengan cepat kemudian tergesa-gesa, kemudian membuat keadaan menjadi goncang hingga tak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka banyak orang yang harus lari dari mereka. Sifat mereka juga dikatakan sangat keras, kasar, membunuh, sombong, biadab, merampok, gigih, senang berperang merusak, memperkosa korbannya serta mereka tak menyukai umat suatu bangsa selain dari diri mereka sendiri. Kesombongan ini kemudian digambarkan juga di dalam sebuah hadits Nabi Muhammad, ketika mereka berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka juga melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Mereka beranggapan bahwa mereka berhasil membunuh penduduk langit yaitu para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Mengutip tafsir Al-Maraghi oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, secara fisik kaum Yajuj Majuj ini berasal dari ras Turki serta Mongol. Ciri-cirinya ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut ini. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah bahwa kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Yajuj dan Majuj, yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah, wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit." Hadits riwayat Ahmad. Tempat tinggal asli mereka berada di bagian utara benua Asia, tepatnya berada di negara Mongolia bagian timur Turkistan. Selain itu, mereka juga menetap berada di wilayah tersebut serta tidak akan mampu keluar darinya karena terdapat dinding Zulkarnain yang dipasang dengan kuat sejak bertahun-tahun lamanya. Mengenai dinding Zulkarnain, sesungguhnya telah terbuka pada zaman Nabi. Rasulullah juga bersabda, "Oh hari ini, dinding Yajuj dan Majuj telah dibuka seperti ini." Lalu ia melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian dengan terbukanya dinding tersebut akan selalu bertambah, hingga akhirnya lenyap dan hancur pada hari kiamat nanti. Dalam ajaran Islam, melansir dari buku Fitnah Dajjal dan Yajuj Majuj yang mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Yajuj Majuj yang ditulis oleh Lilik Agus Saputro, Yajuj dan Majuj ialah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian tak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Namun, yang membedakannya ada pada sifatnya yang jahat, serakah, suka menghasut, kejam, serta licik yang dimiliki kaum Yajuj serta Majuj. Bahkan,
Disebut-sebut juga dalam sabda Rasulullah bahwa mereka kemudian termasuk ke dalam barisan-barisan pasukan penghuni neraka. Rasulullah bersabda, Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Keluarkanlah para pasukan penghuni neraka." Maka Nabi Adam kemudian bertanya, apakah itu pasukan penghuni neraka? Allah berfirman, mereka yang berasal dari setiap 1.000 orang, 999 orang. Kemudian kepada para sahabat ia bertanya, siapa yang satu ini, wahai Rasulullah? Aku kemudian menjawab, bergembiralah kamu, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu serta dari Yajuj dan Majuj 1.000, hadits riwayat Bukhari. Kemunculan mereka kemudian turut berperan dalam menciptakan kekacauan serta kerusakan dengan takdir yang telah mereka tetapkan. Hal ini kemudian telah menjadi ciri khas mereka yang bahkan tak lagi memiliki waktu untuk beribadah. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai kaum yang menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan kekayaan, merusak sumber daya alam, serta tak pandai dalam bersosialisasi, juga tidak pintar dalam ilmu pengetahuan. Saat melewati danau, airnya kemudian akan diminum hingga habis. Ketika bertemu manusia, ia juga kemudian turut membunuhnya. Ia tak akan merasa puas di dalam hal apapun, tulis buku Fitnah Dajjal dan Yajuj Majuj. Ahli tafsir Imam Ahmad kemudian memberikan berbagai gambaran mengenai kemunculan Yajuj dan Majuj sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Mereka juga akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Dari Muhammad bin Bashar, dari Ibnu Harmalah, dari ibunya ia kemudian mengatakan, Rasulullah pernah berkhotbah mengenai karakteristik yang dimiliki oleh kaum Yajuj dan Majuj. Beliau bersabda, kalian mengatakan tak memiliki musuh. Kalian tetap akan melawan musuh sehingga keluar Yajuj dan Majuj yang bermuka lebar, bermata sipit, bersosok berkulit kuning, akan turun dari setiap perbukitan. Seakan wajah mereka kemudian rata bagai permukaan palu, hadits riwayat Imam Ahmad. Yajuj dan Majuj juga merupakan dua bangsa yang sangatlah besar jumlahnya, perbandingannya adalah 1:900 sebiban, antara manusia umumnya dengan Yajuj serta Majuj. Mereka juga disebutkan sebagai mayoritas para penghuni neraka, serta kedua suku ini yang disebutkan berada dekat di masa Nabi Musa berdakwah. Abdullah bin Amr juga berkata bahwa salah seorang darinya kemudian tidak akan mati kecuali ia kemudian telah memiliki keturunan sejumlah 1.000 ataupun lebih. Sebuah lukisan Iran kuno yang berasal dari abad ke-16 menggambarkan pembangunan sebuah tembok. Lukisan oleh Qasim dari abad ke-16 ini kemudian diilustrasikan dari Al-Quran, manusia membangun tembok dalam menghalangi serangan Yajuj dan Majuj. Raja Zulkarnain, dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung. Dia juga menemukan suatu kaum yang tak dikenali bahasanya. Kaum itu juga mengatakan kepadanya bahwa terdapat bahaya mengancam mereka yaitu dari Yajuj dan Majuj serta mereka meminta untuk membangun tembok yang kemudian dapat melindungi mereka dari kejahatan Yajuj dan Majuj. Kemudian, Zulkarnain yang memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran Yajuj dan Majuj, diisolasi di antara dua gunung oleh para pasukan Zulkarnain beserta para kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka juga meminta Zulkarnain untuk membangun dinding pembatas, supaya kedua suku ini tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Meski begitu,
Pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu pada hari kiamat nanti. Keberadaan tembok ini pun masih belum ada yang tahu titik pasti letak keberadaannya. Namun, ada dua versi yang sangat masyhur dan banyak dipercayai, yaitu versi Asia Barat dan Asia Tengah. Di dalam versi Asia Barat, menurut Syaikh Abdurrahman As-Sadi, Yajuj Majuj terletak di belakang pegunungan Kaukas. Memang ada sebagian yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang kemudian merupakan benteng dimaksud. Deretan pegunungan ini dibuat memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km. Kecuali terdapat bagian kecil dan sempit yang disebut juga sebagai celah Darial yang terletak di negara Georgia sepanjang kurang lebih 100 meter. Pada bagian celah inilah diduga penghalang dari Yajuj dan Majuj itu dibangun. Sebagian orang juga menyatakan bahwa keberadaan tembok ini telah tenggelam dan hingga saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya berada di pegunungan yang sangat tinggi serta keras. Ia juga berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat ini kemudian tercantum pada peta-peta Islam ataupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Dan di dalam versi Asia Tengah, menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka ini tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sementara itu, menurut Syaikh bin Baz, ia berkata mengenai lokasi Yajuj Majuj letaknya ada di arah timur dan mereka adalah bangsa Et-Turk atau Mongolia yang juga termasuk ke dalam bangsa itu juga. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran kemudian menuliskan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, terdapat celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya berada di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat ini bernama Buzkolhana dalam bahasa Turki, sedangkan orang Arabnya menyebutnya dengan nama Bab al-Hadid, yang kesemuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Jadi itulah kisah pembahasan tentang Yajuj Majuj beserta dengan ciri-cirinya. Semoga semua pembahasan video ini bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada hilaf mohon dimaafkan.